Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun telah bergabung bersama kami di Saling Silang Jak TV. Bang Refli, tadi pada pada awal segmen 1 sampai segmen 3 kami ini segmen terakhir ya. kami berbincang dengan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Saya menjadi menarik posisi Fahri Hamzah di PKS. Pada saat itu ia dicopot, namun dia tetap berada posisinya menjadi Wakil Ketua DPR. Saat ini Setia Novanto melakukan perlawanan. Dia tidak ingin dicopot jadi Ketua Umum Golkar dan posisinya di DPR. Apakah nanti treatmentnya akan sama? Ya, kita harus tahu bagaimana mengganti seorang pimpinan DPR ya, termasuk ketua dan wakil ketua. Itu bisa diganti dengan paling tidak 3 cara ya, yang saya catat. Pertama adalah karena masalah hukum ya. Kedua, persoalan etika. Nah, persoalan etika ini bisa 2 sebenarnya. Bisa dia mengundurkan diri ya. Bisa kemudian persoalan hukum, etika, dan kemudian tanpa masalah hukum dan masalah etika. Tiba-tiba dicopot saja gitu ya. Oke. Kenapa begitu? Kalau masalah hukum, kalau posisinya sebagai terdakwa, maka dia pasti berhenti sementara. Kalau putusannya inkrah, maka dia berhenti tetap. Kalau dia memang tetap bersalah. Terpidana. Kalau dia itu etika ini sangat tergantung MKD. Jadi kalau MKD mau mencopot, ya dia bisa dicopot. Jadi langsung dicopot tuh kalau kesalahannya kesalahan sedang. Karena kalau kesalahan berat itu ke paripurna. Itu yang terjadi kepada Ade Komarudin. Yang sampai saat ini terus terang, saya berkali-kali bicara di televisi, saya bingung kenapa Ade Komarudin itu tiba-tiba diganti oleh Setnov. Tanpa gonjang-ganjing sama sekali, dan kita pengamat, pemerhati nggak tahu sama sekali. Dan Ade Komarudin terima-terima saja? Nggak tahu juga saya terima apa enggak. Yang jelas itu menurut saya sesuatu keanehan, karena melengsarkan ketua DPR tapi publik nggak ribut ya. Lalu anggota DPR yang 560 happy-happy saja. Lalu kemudian Setnov bisa balik. Nah, yang ketiga adalah yang melengsarkannya adalah partai politik. Karena walaupun saya tidak setuju ya, jabatan pimpinan DPR itu adalah milik partai politik. Itulah sebabnya ketika Setnov lengser, maka digantikan Ade Komarudin. Ade Komarudin lengser, ganti Setnov lagi. Jadi tinggal putar saja kan, rolling saja. Lengser, nggak tahu apakah Ade Komarudin lagi. Itu kan itu soal yang saya kira nanti akan ada jawabannya. Oke, jadi artinya sebenarnya posisi yang dialami oleh Fahri Hamzah dan juga Setia Novanto berbeda. Ketika Fahri kasusnya mungkin etika, Setia Novanto sekarang kasusnya hukum. Ya, Fahri Hamzah sebenarnya kenapa dia tidak lengser? Karena kemudian dia melawan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Seandainya Setia Novanto saat ini melawan lewat petun? Ya, kalau misalnya Golkar mau memberhentikan Setia Novanto, jangan pakai alasan. Jangan pakai alasan diberhentikan sebagai anggota partai. Karena kalau diberhentikan sebagai anggota partai, maka dia akan melawan ke pengadilan. Dan dalam hal ini, dalam kasus Fahri Hamzah, dia melawan melalui pengadilan. Bukan petun, tapi pengadilan negeri. Nah, karena dia melawan melalui pengadilan, ada putusan setelah dari pengadilan yang mengatakan bahwa pihak-pihak itu dilarang menggunakan surat menyurat yang dipersoalkan dan lain sebagainya sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, itu celahnya. Padahal kalau seandainya dia melengsarkan begitu saja, mengganti dengan alasan yang smooth ya, misalnya refreshing ya, maksudnya penyegaran, maka kemudian itu hak partai politik sesungguhnya untuk menggantikan. Jadi Anda memberi saran kepada Golkar kalau mau mengganti nggak usah banyak alasan. Iya, nggak usah pakai alasan. Kalau alasan pemberhentian, pemecatan itu akan dimasalahkan di ranah hukum. Tapi kalau masalahnya bahwa ini kebijakan partai politik, kebijakan internal partai politik, dan memang pimpinan itu milik partai politik, maka bisa saja diganti. Nah, ke depan sebenarnya jangan yang begini. Harusnya pimpinan partai itu ditentukan kursi yang terbanyak. Kursi terbanyak itu adalah yang menjadi pimpinan DPR, dan kemudian penggantiannya memang diserahkan mutlak partai. Kalau ini kan lucu, pimpinan DPR dipilih, tapi kemudian penggantinya tergantung partai politik. Seharusnya ketika Setnov kemarin itu dilengsarkan, harusnya pemilihan ulang di antara anggota DPR untuk menjadi ketua DPR, tapi tidak terjadi. Oke. Gitu. Kalau kita berbicara terkait dengan tadi diskusi dengan Fahri Hamzah mengenai kasus EKTP. Fahri berusaha untuk memisahkan antara suap
yang pada saat dilakukan di DPR dan juga yang diduga dilakukan oleh pada saat di DPR dan juga tidak adanya kerugian negara. Apakah memang hal itu bisa dilakukan? Iya, kita harus pahami ya, yang namanya kerugian negara itu bukan satu-satunya alasan untuk membawa orang ke ranah tindak pidana korupsi. Yang paling spektakuler Akil Mukhtar, sekarang dihukum seumur hidup. Dia berdalih tidak ada kerugian negara. Bagaimana ada kerugian negara, orang dia disuap, ya, menerima suap. Itu kan otomatis sebenarnya kerugian dari pihak yang menyuap. Tetapi dia kan tidak memotong anggaran dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu bukan perdebatan. Ya, kerugian negara itu kalau kita bicara mengenai tindak pidana korupsi yang kita pahami selama ini. Tapi kalau kita bicara termasuk di dalamnya tindak pidana suap, ya, gratifikasi yang diduga memang untuk suap juga, kita kan tidak bicara tentang kerugian negara. Dan bahkan dalam kasus itu Akil Mukhtar kena seumur hidup gitu. Oke. Bang, terakhir, kalau Anda lihat sejauh ini bagaimana pandangan masyarakat dengan adanya gesekan antara DPR dan KPK? KPK dianggap DPR adalah badan yang terlalu super body. Namun sehingga kemudian masyarakat jadi antipati juga kepada DPR karena dianggap DPR adalah lembaga yang syarat dengan korupsi dan akhirnya melawan KPK. Begini, kalau saya mau lihat hasil-hasil berita survei dan lain sebagainya, saya masih bertaruh bahwa kredibilitas itu masih dipegang oleh KPK. Tentu kita tidak bisa. Anda setuju dengan usul Pak Fahri tadi bahwa sebaiknya untuk penegakan korupsi jaksa dan polisi saja sudah cukup? Sangat tidak setuju, tapi saya harus menjawabnya komprehensif. Saya mengatakan bahwa kita harus memperkuat 3 lini ini. Jadi KPK tetap dipertahankan, polisi juga, polisi diperkuat. Makanya saya termasuk yang setuju pembentukan Densus Tipikor misalnya. Kemudian jaksa juga diperkuat. Kita tidak bisa menyerahkan pemberantasan korupsi ini hanya kepada KPK yang hanya satu di Kuningan. Kita harus menyerahkannya kepada 2 penegak hukum lainnya. Tetapi kita tidak bisa menyerahkan pemberantasan korupsi ini hanya pada penegak hukum saja. Makanya saya minta bahwa pemberantasan korupsi harus dipimpin langsung oleh seorang presiden yang mendapatkan mandat langsung dari rakyat. Jadi presiden yang memberikan nafas, memberikan energi bagi semangat pemberantasan korupsi ini. Dan kita lihat bahwa pemberantasan korupsi kan ada two side in one coin, yaitu pencegahan dan penindakan. Singkat saja Bang, waktu sudah habis. Pencegahan itu harus dilakukan oleh semua komponen bangsa dan dipimpin langsung oleh presiden. Tapi penindakan memang hanya bisa dilakukan oleh KPK, polisi, dan jaksa. Baik, terima kasih Bang Refli. Singkat sekali tadi kita berdiskusi, namun cukup banyak yang bisa diambil terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tetap bersama kami saudara di JAK TV. Kami pamit undur diri dan selamat menyaksikan acara JAK TV selanjutnya. Saya Rata Dubila, selamat malam.